kita mempunyai bahan dari 2 Korintus melanjutkan pendalaman kita minggu-minggu yang lalu. Dan kita akan disodori 2 bagian atau 2 tema dari bab 3 dan bab 4 ditambah separuh dari bab 5 dari surat kedua Rasul Paulus. Tema atau judul yang diberikan pada kita, pelayan perjanjian baru dan harta dalam bejana tanah liat. Maka langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, pelayan perjanjian baru yang disodorkan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus ini dalam bab 3. Kiranya tema ini dipilih atau bab ini dipilih karena tentunya tempatnya yang penting di dalam refleksi iman kita. Jadi di bagian ini Paulus menyampaikan pembicaraan yang kiranya sangat penting, yakni panggilannya yang ia sebut sebagai pelayan perjanjian baru. Saya kira ini suatu sebutan yang menarik. Jadi Paulus mendefinisikan dirinya sebagai pelayan perjanjian baru. Tidak tahu apakah teks ini cukup sering kita dalami atau kita baca, tapi saya kira pancingan untuk diskusi kita malam ini sesuatu yang menarik dan penting. Nah, karena kita menyinggung istilah perjanjian baru, Paulus menyinggung istilah perjanjian baru ini. Kalau kata pelayan saya kira banyak sekali dibahas ya di mana-mana dalam pelajaran, kitab suci, pendalaman. Tapi barangkali ini sesuatu yang menarik bahwa Paulus mendefinisikan dirinya bukan sekedar pelayan begitu saja atau pelayan Kristus, tapi pelayan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru tentunya istilah yang begitu penting di dalam iman kita. Istilah yang sangat fundamental di dalam iman kita. Itu jadi nama dari kitab suci kita, kitab suci orang Kristen, itu disebut perjanjian baru. Lalu kemudian nanti dalam puncak Ekaristi, dalam konsekrasi ketika imam mengangkat piala, mengatakan inilah piala darah perjanjian baru. Nah, itu. Jadi istilah yang sangat fundamental. Dan ini diungkapkan oleh Santo Paulus itu. Salah satu teks yang paling awal itu dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Lalu kemudian dalam teks yang akan kita baca ini. Lalu juga di dalam surat kepada orang Ibrani 2 kali disebut. Nah, dari kata-kata Paulus dalam 2 Korintus bab 3 inilah lalu kemudian gereja perdana menyebut istilah perjanjian baru untuk menyebut nama kitab suci yang ditulis oleh para rasul itu. Nah, sedikit para saudara sebelum kita masuk dalam teks itu, gak baik barangkali untuk memahami, membantu kita menyegarkan kembali istilah perjanjian baru ini. Jadi kata perjanjian ini yang mungkin pertama penting untuk kita ingat kembali dan kita segarkan kembali pemahaman kita. Dalam bahasa Ibrani-nya terkenal disebut berit, itu, atau bahasa Yunani-nya diatheke. Lalu kemudian bahasa Inggrisnya covenant, itu dari bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris itu covenant itu dari con dan venire. Con itu bersama-sama, venire artinya datang. Jadi perjanjian itu artinya datang bersama. Nah, itu. Kalau kalian satu orang janjian dengan orang lain, yang satunya tidak datang, maka tidak terjadi perjanjian. Itu perjanjian itu artinya harafiahnya bahkan datang bersama-sama. Artinya nanti membuat kesepakatan, membuat persetujuan demikian. Nah, para saudara, bangsa Israel dalam sejarahnya yang panjang memahami dan menghayati iman dan relasi mereka dengan Yahweh secara khusus, bukan hanya relasi begitu saja. Menurut saya ini sesuatu yang penting sekali. Saya sudah mengatakan di berbagai forum, itu entah seminar, entah kursus kitab suci, dan juga tentunya berkali-kali kepada para frater di sekolah filsafat teologi, itu bahwa kata perjanjian ini sering agak luput kita dalami dan kita mengerti. Itu padahal ini menjadi jantung dari iman kita ini. Iman kita tidak hanya sekedar iman begitu, tapi suatu perjanjian, suatu relasi yang ditandai oleh perjanjian. Bagi kita orang Katolik, terutama Anda yang menikah, ini suami istri, mestinya ini dimengerti dengan cukup lebih mudah, karena perkawinan Anda pun juga disebut perjanjian. Dan nanti ini diaplikasikan pada Tuhan dan Israel.
Pada awalnya memang kata perjanjian itu atau tradisi perjanjian itu dihayati, dipraktekkan antara pribadi dengan pribadi. Lalu kemudian dalam budaya Timur Tengah kuno antara suku dan suku, bangsa dengan bangsa itu. Biasanya antara bangsa yang menang dengan bangsa yang kalah. Itu membuat perjanjian, yang kalah nanti membayar upeti, tapi yang menang lalu melindungi yang kalah dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk di dalam kehidupan masyarakat kuno zaman itu. Lalu apa yang dipraktekkan dalam masyarakat inilah kemudian diambil oleh para generasi Israel zaman itu. Para pemikir bijak Israel mengambil istilah perjanjian ini untuk melukiskan relasi mereka dengan Tuhan itu. Maka lalu kemudian kita menemukan dalam kitab Kejadian kisah perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Lalu kemudian yang sangat terkenal perjanjian Abraham dengan Tuhan sendiri dalam perjalanan yang sangat menarik dan dramatis itu. Dan tentunya akhirnya dan puncaknya bukan hanya Tuhan dengan pribadi-pribadi seperti Nuh dan Abraham, tetapi bahkan juga dengan seluruh bangsa Israel. Itu kita mengenal perjanjian yang paling penting dan paling terkenal, perjanjian Sinai. Jadi perjanjian ini diikat antara Yahweh dengan umat Israel. Jadi antara mereka dua ini terikat, ada ikatan. Relasi itu tidak hanya sekedar kenal saja, atau sekedar kalau kita seperti banyak orang beriman barangkali ya datang kepada Tuhan ya karena butuh minta sesuatu lalu sudah itu ya pergi ya, tidak. Jadi relasi antara Israel dengan Tuhan adalah relasi perjanjian, ada ikatan. Israel tidak bebas begitu saja untuk berbuat semaunya atau pergi kepada Allah-Allah lain. Tidak. Mereka sudah terikat dalam relasi yang khusus dengan Yahweh ini. Itu sesuatu yang barangkali mendasar dan menarik untuk terus dijalani. Maka lalu kemudian setelah itu antara Yahweh dengan Israel terikat perjanjian. Lalu mereka mendefinisikan identitas mereka secara khusus dalam kaitannya dengan pasangannya ini. Itu seperti misalnya Bu Ellen yang saya kenal, kemudian nama di sini munculnya Bu Ellen. Nah itu ada ikatan dengan Pak Singgi. Bu Ellen bahkan disebut Bu Singgi. Wah itu misalnya contohnya. Itu jadi ada ikatan tertentu. Itu bapak saya namanya Sunardi, ibu saya lalu disebut Bu Nardi. Ada ikatan tertentu bahkan mendefinisikan siapa partner perjanjiannya ini. Maka lalu Israel disebut umat Yahweh. Tidak sekedar orang yang tahu Allah tertentu, enggak, tapi disebut umat Yahweh. Yahweh bahkan juga disebut Allah Israel. Demikian lalu ikatan itu mendefinisikan satu sama lain siapa mereka. Relasi itu mendalam sekali dengan itu sebetulnya. Walaupun kemudian kita tahu bahwa perjanjian Sinai ini berkali-kali diperbarui karena kita tahu bahwa Israel tidak setia. Tapi ini yang mau dilukiskan. Saya suka menerangkan ini apa artinya relasi. Dalam bahasa Ibrani itu dilambangkan dengan huruf W di bawah pojok kanan ini para saudara ya. Itu huruf W artinya dan itu menyambung, dan itu melukiskan relasi. Misalnya saya dan Pak Rudi, ya saya dengan Pak Rudi lalu tersambung menjadi ada relasi tertentu. Itu kata dan ini. Itu lambangnya dari paku. Paku ini kalau ditancapkan ke kayu, lalu kemudian paku ini terikat, itu ya, menyatu dengan si kayu ini. Mereka punya relasi yang khusus, yang erat sekali, tidak bisa dicabut begitu saja. Ini relasi perjanjian itu barangkali bagus sekali, jenius sekali orang Israel menemukan ini ya, membayangkan memahami konsep-konsep dasariah ini semua. Demikian nanti yang terjadi sebetulnya antara Israel dengan Tuhan. Maka gambaran nanti mulai dari kitab Ulangan, kitab Keluaran bab 25 sampai 29 sampai nanti kitab Ulangan. Tetapi dari satu teks yang penting sekali misalnya dalam Bilangan 9 ini digambarkan bagaimana bangsa Israel itu dalam kaitan dengan Yahweh. Yahweh selalu ada di tengah-tengah mereka. Dalam tabut perjanjian itu dua loh batu dimasukkan dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian selalu diusung, ditaruh di dalam kemah, kemah suci, lalu diarak itu. Itu nanti kalau kemah itu berhenti mereka berhenti, kalau kemah itu berjalan mereka berjalan. Itu tergantung dari tiang awan dan tiang api. Mungkin dalam pendalaman kitab Bilangan diterangkan ini. Itu menunjukkan bahwa Yahweh selalu ada di tengah-tengah mereka, berada di tengah mereka, dan juga berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini jadi konsep perjanjian ini diilustrasikan dengan luar biasa bagus di dalam kitab
bilangan dan juga kitab-kitab berikutnya. Jadi seperti perjanjian nikah, itu dalam perjanjian nikah bagus sekali dilambangkan. Di mana engkau berada, di situ juga aku berada. Setia dalam suka duka, untuk malang, sehat, dan sakit. Nah, itu. Jadi relasi antara Israel dengan Yahweh mestinya juga seperti ini. Iya, relasi kesetiaan itu. Tapi sayangnya lalu kemudian seperti kita tahu, dan sejarah Israel menceritakan ini. Bukan hanya dalam Taurat mulai dari Keluaran sampai Ulangan, tapi juga nanti dalam kitab-kitab yang lain-lain, mulai dari kitab-kitab sejarah, mulai Hakim-Hakim, sampai nanti kitab Raja-Raja Tawarikh dan sebagainya, bercerita mengenai ketidaksetiaan Israel. Mereka terbukti berkali-kali mengingkari perjanjian itu, tidak mensetai perjanjian itu, lari pada Allah-Allah bangsa-bangsa yang lain. Demikian, maka lalu kemudian perjanjian itu harus diperbarui. Dan inilah gagasan sentral mengapa lalu kemudian kita beriman akan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita untuk memperbarui perjanjian itu. Mengapa Tuhan mati tersalib? Mengapa harus menumpahkan darahnya? Itu karena kita tahu itu misalnya kita dalami kembali ke pendalaman mungkin Anda semua sudah pernah mengikuti ya. Itu setiap perjanjian selalu ditandai dengan penyembelian hewan, itu bisa kecil bisa besar, lalu darahnya ditumpahkan gitu. Artinya memang mempunyai makna yang bagus sekali, mendalam sekali, bahwa perjanjian itu tidak boleh dilakukan sembarangan, dilakukan seenaknya saja. Enggak, ini ditandai dengan penumpahan darah, artinya ditandai dengan maksud yang mendalam. Ini soal hidup dan mati. Itu kan dari darah, ini soal hidup dan mati. Jadi perjanjian ikatan itu juga begitu mendalam, soal hidup dan mati. Itu para saudara juga yang menjadi alasan mengapa perkawinan Kristiani, perkawinan Katolik itu seumur hidup dengan satu orang, karena soal hidup dan mati. Bukan ikatan yang begitu-begitu saja. Kalau sudah nggak cocok lalu kemudian pisah, enggak. Ini jadi mengapa lalu kemudian Tuhan memiliki inisiatif untuk memperbarui perjanjiannya. Dan ini pembaruan yang sekali untuk selamanya, tidak diperbarui lagi. Nanti disebut perjanjian baru itu. Ini perjanjian baru ini khusus, ini khas. Itu karena ditandai, diikat, dimeteraikan dengan darah Kristus yang mengorbankan diri. Maka lalu kemudian menjadi sangat terkenal, bahkan dalam setiap misa kudus kita disebut oleh Romo sebelum komuni ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu kan gagasannya ada di situ. Jadi ditandai dengan pengorbanan. Tuhan mengorbankan yang paling baik, yakni anaknya sendiri, untuk memperbarui ikatan antara kita dengan Tuhan itu. Maka lalu kemudian perayaan Ekaristi menyebut ini. Itu hal yang sangat mendalam sekali, hal yang paling esensial di dalam iman kita, yakni memperbarui ikatan antara kita dengan Tuhan itu. Jadi dengan ini ikatan kita dengan Tuhan mestinya tidak terputuskan karena telah diikat ditandai oleh pengorbanan Yesus itu yang paling baik, itu pemberian yang paling baik dari Tuhan sendiri. Maka ini kembali lagi ke sekarang ke topik kita ini. Ketika Paulus menyebut dirinya pelayan perjanjian baru, menurut saya ini sangat menarik. Walaupun para saudara dalam pertemuan kita 1-2 jam ini saya tidak merasa cukup untuk bisa menguraikan semuanya, dan mungkin juga pengertian saya juga terbatas. Hal-hal macam ini harus terus didalami, nggak pernah selesai untuk didalami. Nah, saya hanya bisa mengatakan atau membayangkan bahwa dengan menyebut dirinya pelayan perjanjian baru ini, Paulus ingin mewartakan kebenaran penting ini tentang ikatan yang kuat dan teguh yang diselenggarakan Allah dengan kita. Paulus mungkin merasakan sekali ya dari pengalamannya sendiri setelah dia dipertobatkan oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik itu. Paulus merasa bahwa ikatan yang ada antara dia dengan Tuhan itu begitu mendalam. Itu titik tolak yang barangkali penting sekali. Itu menjadi pengalaman pribadi antara dia dengan Tuhan, itu nggak bisa terpisahkan lagi. Itu bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Itu salah satu ungkapan yang mendalam sekali tentang relasi dia dengan Tuhan itu.
Maka dia seolah-olah ingin mewartakan ini ya, ikatan baru, ikatan mendalam yang ada antara Tuhan dengan kita, yang mestinya kita sadari. Maka seolah-olah dia menyediakan diri untuk mewartakan ini, menjadi pelayan dari perjanjian baru ini, menjadi pewarta dari cinta kasih Allah yang memberikan dirinya itu dengan mengorbankan putranya itu. Untuk nilai ini, untuk kebenaran inilah dia menjadi pelayan, menjadi pewarta. Nah, sedikit menambahi karena nanti ada aspek kata baru ya, bukan hanya perjanjian tadi, walaupun today sudah saya katakan. Jadi perjanjian baru menciptakan hubungan baru antara Allah dan manusia. Itu bisa kita bayangkan misalnya kalau antara seorang lalu sudah membuat perjanjian tapi yang satunya tidak setia, misalnya suami istri yang paling jelas, itu bisa diperbarui, itu bisa buat baru. Misalnya yang satunya pernah melakukan kesalahan, lalu yang satunya mengampuni. Lalu perjanjiannya diikat kembali, menjadi lebih kuat. Itu menjadi lebih teguh, nggak terpisahkan lagi. Karena yang satunya mungkin tahu bahwa yang partnernya mencintai dia luar biasa mendalam. Demikian. Ini yang dibayangkan juga saya kira oleh Paulus dengan bahasa sederhana. Nah, kata yang dipakai itu untuk menyebut kata baru dalam bahasa Yunaninya kainos, itu sering dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang baru dengan menekankan mutu yang lebih tinggi dari yang lama. Jadi tidak sekedar itu, kalau ada kata yang lain neos, itu sesuatu yang belum dipakai tapi mutunya tidak beda, gitu kan. Jadi bukan itu. Itu misalnya kalau saya punya baju itu masih baru belum saya pakai, tapi kemudian saya berikan pada orang, tapi mutunya begitu, enggak terlalu bagus. Nah, bukan itu. Jadi ini sesuatu yang baru sungguh dengan mutu yang jauh lebih hebat. Karena seperti yang saya katakan, diikat dengan pengorbanan Tuhan sendiri. Nah, kita akan masuk ke suratnya ini para saudara. Jadi Paulus dalam suratnya ini untuk mencoba menjelaskan. Saya perlu mengingatkan Anda semua, barangkali setelah saya beberapa minggu yang lalu sudah ada di tengah-tengahnya mungkin Bapak Paskalis melanjutkan itu. Tetapi saya kira penting untuk kembali sedikit mengulik latar belakang situasi masyarakat jemaat Korintus itu. Nah, di sini kembali lagi. Jadi si Paulus menghadapi situasi yang barangkali tidak bagus karena orang-orang itu meragukan kerasulannya itu, tugas pelayanannya itu, dan menuduh berbagai hal seperti yang saya tulis di sini. Nomor 1 di sini. Jadi kecenderungan umat Korintus itu ada 2 yang mungkin aktual untuk saya sebut di sini. Menuduh Paulus membanggakan diri gitu ya, dengan pelayanannya itu. Lalu menuduh Paulus jatuh kepada kesombongan. Nah, lalu kemudian Paulus menegaskan seperti dalam surat yang pertama sempat saya singgung, itu satu-satunya kebanggaan yang sah adalah dalam Tuhan. Itu dia boleh berbangga, itu bermegah dalam istilah terjemahan bahasa Indonesianya, bermegah tapi hanya dalam Tuhan. Nanti dalam teks-teks 2 teks ini akan didalami ini hal ini itu. Jadi Paulus mencoba untuk menjawab itu, mengkonter tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada dia. Lalu kemudian yang kedua lebih penting lagi, dia mengkritik barangkali kecenderungan umat Korintus yang lebih tertarik dengan hal-hal lahiriah, lalu membuat standar palsu untuk menilai rasul. Saya kira ini juga sangat aktual. Bagaimana kita nanti diuji dalam pelayanan kita, apakah kita rasul pelayan Tuhan yang benar atau tidak. Ini salah satu hal yang disinggung oleh Paulus, saya kira penting sekali. Jadi umat Korintus mengukur pelayan-pelayan itu dari hal-hal yang lahiriah. Maka lalu mereka membuat standar palsu menilai rasul. Saya kira ini sangat aktual di zaman kita, karena mungkin pewarta di mana-mana banyak sekali. Katanya jualan yang paling laris itu jualan Tuhan Yesus katanya. Itu. Nah, ini barangkali penting sekali. Dan orang tidak jarang, saya yakin ini, itu menilai pewartaan-pewartaan, para pewarta yang muncul di mana-mana, entah langsung atau daring dan sebagainya. Dari hal-hal yang barangkali amat-amat lahiriah, bisa saja ya. Ini membantu kita, saya kira, untuk tumbuh di dalam iman yang lebih pas, barangkali sesuai dengan yang diwartakan, diajarkan, dicontohkan oleh Paulus. Lalu Paulus di sini dalam menjawab itu ya, itu kritik, atau barangkali juga dia mengkritik sebaliknya sekarang itu orang di Korintus itu.
Dia mempertahankan martabatnya sebagai rasul karena pilihan Allah. Itu karena Tuhan saja yang setia, walaupun dia adalah penganiaya jemaat. Jadi dengan mengatakan ini, Paulus menyadari bahwa tugas pelayanannya itu bukan karena jasanya. Dia merasa nggak pantas sama sekali. Nggak pantas sama sekali. Beberapa waktu yang lalu saya cerita dalam sebuah retret untuk para religius. Ada orang yang sangat yakin bahwa dia bisa jadi imam. Dia begitu yakin, saya bisa, pasti saya. Kriteria-kriteria itu masuk, itu saya gampang, saya punya kualifikasi sangat hebat. Jadi orang ini yakin sekali bahwa dia bisa jadi imam, dan memang jadi imam. Tapi saya merasa malah ini tidak sreg dengan ini. Justru barangkali pelayan itu tidak mendasarkan diri pada kualifikasi kepantasan dirinya. Paulus walaupun dia orang hebat, tidak membanggakan kehebatannya. Dia bisa menjadi rasul pertama-tama karena hanya Tuhan saja yang memilih dia. Mestinya dia tidak pantas karena sebelumnya dia memusuhi Tuhan Yesus dan jemaat Kristiani. Gitu. Nah, maka lalu kemudian dia mengembangkan nanti di dalam seperti yang sudah mungkin disinggung sebelumnya. Walaupun tak seorang pun mungkin memenuhi syarat untuk pengutusan ini, tetapi Tuhan melayakkan para pelayan untuk perjanjian baru. Nah, sekali lagi ini dan lalu kemudian menjadi argumen dia menjelaskan dalam suratnya ini. Ya, jadi Tuhan yang melayakkan. Kalau berdasarkan kriteria Tuhan sendiri, tak seorang pun dari kita pantas untuk menjalankan tugas pelayanan. Tapi Tuhan sendiri yang membuat para pelayan itu layak untuk pelayan perjanjian baru. Itu. Jadi kalau Yesus itu nanti melayani semesta, melayani Bapa dengan mengorbankan diri, barangkali nanti kriteria yang paling penting di dalam tugas pelayanan adalah juga pengorbanan diri. Itu kesimpulan dari saya sendiri. Nah, kita akan masuk ke teks-teksnya ini ya, setelah kita membaca sedikit tadi. Demikian dikatakan oleh Paulus, di bagian kiri Anda bisa melihat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Wah, ini luar biasa ini para saudara. Kesanggupan di sini mungkin itu punya dua sisi itu ya, bukan hanya kemampuan, tetapi juga barangkali kemauan, itu ya, kemampuan dan kemauan. Itu luar biasa Paulus ini. Dari dirinya sendiri seolah-olah dia tidak mempunyai apa-apa untuk yang disumbangkan bagi pelayanan itu. Kalau dia mampu dan kalau ia mau, itu pun karena karya Tuhan di dalam dirinya. Itu, ini sungguh mendalam sekali dan mengagetkan para saudara. Tidak sadar kita ini bisa membanggakan sesuatu yang kita punyai. Minimal kepandaian kita, karena tidak sadar itu saya pandai, saya tidak. Tapi kepandaian pun juga pemberian dari Tuhan. Ini Tuhan yang berkarya dalam diri kita. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, ini para saudara mulai dia menyebut di sini istilah perjanjian baru. Jadi para saudara, ini kesimpulan pendek saya rangkum aja, saya hanya membantu Anda untuk membaca dengan lebih sederhana. Jadi Paulus menyadari sungguh dari dirinya sendiri ia tidak sanggup, tidak merasa layak dan mungkin juga tidak merasa mampu menjadi pelayan yang dia sebut sendiri perjanjian baru. Tuhanlah yang menyanggupkan atau melayakkannya. Lalu kemudian dia lanjutkan ini itu tentang perjanjian baru ini. Itu jadi aspek yang mau dia dalami dan share kepada kita. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Di sini para saudara dia mengembangkan pembicaraannya dengan mendalami lebih lanjut, mengembangkan lebih lanjut karakter dari perjanjian baru itu. Di mana ia merasa barangkali punya tugas ini untuk menyampaikan kebaruan dari perjanjian baru ini. Salah satunya adalah bahwa itu dia dengan memperlawankan antara hukum tertulis yang ia sebut mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Saya kira ini suatu tema yang cukup mendalam, tapi saya waktu terbatas sehingga tidak bisa mengembangkan atau menjelaskan panjang lebar.
Tapi mau dikatakan oleh Paulus secara sederhana, ada kontras antara hukum itu bisa mematikan dan roh itu menghidupkan. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi ya. Hukum itu mematikan, roh itu menghidupkan. Nah, untuk ini barangkali kita perlu ingat. Jadi istilah perjanjian baru itu tidak pertama-tama Paulus yang menemukan paling awal, enggak. Dari para nabi, terutama Yeskiel yang pertama kali barangkali menampilkan istilah perjanjian baru ini dalam tradisi kitab suci kita. Itu dia dalam mewartakan harapan di tengah bangsa Israel yang mengalami pembuangan di Babilonia. Jadi masyarakat umat Israel itu sedang dalam depresi, krisis moral yang mendalam. Itu mereka dihukum oleh Tuhan, bangsa terpilih tetapi dihukum dengan pembuangan. Itu membawa krisis yang mendalam. Tetapi kemudian nanti Tuhan lewat nabinya ini itu menyampaikan pesannya yang penting sekali, bahwa Allah akan memperbarui mereka, memperbarui hidup mereka dengan membuat perjanjian baru, mengadakan perjanjian baru. Dan di sini nanti Paulus sudah mengambil ide gagasan penting dari Nabi Yeskiel. Apa ciri dari perjanjian baru ini? Itu melengkapi apa yang tadi sudah saya jelaskan sedikit itu, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Itu. Jadi bukan pertama-tama seperti mungkin yang selama ini mengerti itu. Jadi perjanjian itu hanya satu dokumen. Ya, satu dokumen yang ditulis di dalam batu. Memang mereka gotong-gotong kemana-mana itu 2 lok batu itu. Dengan itu lalu kemudian seolah-olah mereka sudah memiliki perjanjian. Saya kira ini penting sekali. Perjanjian bukan hanya sekedar surat nikah. Nah, itu mungkin kalau bandingannya dengan istilah yang barangkali lebih gampang. Jadi perjanjian antara suami istri bukan surat nikah. Memang lalu surat nikah menjadi tanda yaitu bahwa mereka suami istri yang sah dan sebagainya. Tapi kiranya tidak berhenti di situ. Itu apa yang artinya arti dari perjanjian jauh lebih penting nanti dipahami sebagai apa yang menghidupi kehidupan mereka. Bahwa suami istri itu lalu kemudian memang memiliki relasi yang mendalam sekali yang tak terpisahkan. Dalam suka dan duka mereka setia itu, lalu kemudian nampak bahwa itu mereka terikat perjanjian. Maka lalu kemudian dalam bahasa Yeskiel tadi, itu perjanjian itu tidak lagi ditulis di dalam batu, tapi dalam hati mereka. Itu. Ini juga yang barangkali yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa hukum itu mematikan. Istilahnya hanya mati begitu saja, tidak ada apa-apanya kalau kemudian apa yang tertulis itu tidak masuk di dalam batin. Itu maka lalu kemudian perjanjian baru artinya seperti dimengerti oleh Yeskiel nanti dan juga dimengerti oleh Paulus, itu sesuatu yang tertulis di dalam kedalaman hati manusia. Hati itu adalah pusat hidup manusia. Jadi artinya bahwa perjanjian ikatan itu masuk ke dalam kedalaman batinnya manusia sendiri. Itu artinya antara Tuhan dengan Israel itu menjadi satu sungguh. Lalu perjanjian itu, ikatan mereka dengan Tuhan itu menjiwai mereka, mengubah hidup mereka. Itu saya kira juga demikian seperti kalau suami istri punya relasi yang mendalam, maka apapun yang dialami istri itu sungguh mengubah hidup suami dan sebagainya. Demikian barangkali juga yang mau dibayangkan oleh Paulus ini tentang perjanjian baru itu. Bisa juga dibandingkan ini bandingan yang saya buat sendiri, para saudara. Jadi Tuhan nanti Paulus berbicara mengenai roh, yaitu. Walaupun saya tidak bisa mendalami detail karena terlalu pendek untuk mendalami satu teks ya. Itu Paulus barangkali membayangkan bahwa hukum yang tertulis itu seperti badan tapi tanpa roh. Itu. Kita tahu kalau badan ini kalau tidak ada rohnya ya mati dia. Walaupun kita tendang-tendang dia diam saja dia, nggak bergerak apa-apa. Itu artinya hukum itu kalau hanya tertulis saja ya diam saja. Kitab suci itu kalau dibiarkan ya diam gitu saja. Itu dia tidak akan apa-apa, tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi kitab suci menjadi kitab suci ya. Ini saya juga di berbagai forum udah mulai menyebut bahwa kitab suci ini pertama-tama apa yang lalu kemudian menghidupi kita itu yang mungkin bisa disebut kitab suci dalam arti sesungguhnya.
kata seorang eksegit namanya Felix Wilfred, yaitu seperti badan dengan roh, makanya hidup. Yaitu saya baru saja pulang ini melayat seorang teman suster meninggal di Surabaya. Itu dia sudah nggak bergerak, itu dulu sering saya godai ketika saya masih frater, dia masih suster muda, itu orangnya lucu, itu tapi kena kanker lalu meninggal dengan sangat itu saya badan itu kalau nggak ada rohnya nggak bisa apa. Itu menarik, badannya tetap ada, badannya tetap utuh, nggak berbeda dengan sebelumnya. Tapi lihat itu, kalau badan hanya badan tanpa roh, nggak bisa apa-apa dia. Mau diapakan aja dia diem saja. Tapi kalau ada rohnya, dia bisa melakukan apapun. Bisa pergi sampai bulan, melakukan apapun. Itu nampak, jadi roh begitu penting para saudara. Maka Paulus nanti bicara tentang roh ini, yang membedakan segala sesuatu kalau itu tanpa roh, itu hukum tanpa roh. Maka lalu Paulus kemudian memperdalam ini pentingnya perjanjian baru ini dengan berbicara tentang kemuliaan. Itu saya bantu Anda semua untuk melihat sebuah teks. Itu lihat dalam teks ini muncul kemuliaan mulia ya. Itu jadi bukan Mulyono tapi ya. Kemuliaan. Lalu kemudian pelayanan. Jadi pelayanan sangat berkaitan dengan kemuliaan. Nah, ini. Jadi para pelayan itu nampaknya lalu kemudian adalah orang-orang yang mengalami kemuliaan. Itu menarik ini. Saya minta maaf tidak bisa mengembangkan pemikiran ini lebih lanjut. Tapi ini yang mau dikatakan dulu. Jadi Paulus nanti bicara lebih lanjut tentang perjanjian baru yang jauh lebih hebat dari barangkali pengalaman kemuliaan dalam perjanjian lama. Maka dia bercerita mengenai Musa di Gunung Sinai. Itu yang ketika dia menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, lalu kemudian dia melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar habis. Dia melihat di situ kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi Paulus menyebut bahwa kemuliaan yang paling hebat dalam perjanjian lama itu pun nanti pudar. Kalau perjanjian kemuliaan dalam perjanjian lama yang begitu walaupun pudar saja itu sudah begitu hebat, maka kemuliaan yang dijanjikan dalam perjanjian baru jauh lebih hebat lagi. Ini jadi argumen atau logika dari Paulus seperti itu. Maka lalu kemudian dia bicara mengenai ini. Kata yang muncul berkali-kali di bagian ini tentang selubung, menyelubungi, menyingkapkan, selubung. Nah, itu. Jadi selubung itu adalah lambang pengetahuan akan Allah yang tak sempurna, yang belum sampai pada kejelasan dan kepenuhan. Maka digambarkan di dalam Keluaran bab 3 ayat 7 itu Musa ketika mendapat penampakan itu, semak menyala itu, lalu kemudian dia menyelubungi mukanya. Artinya bahwa pengenalan dia akan Allah itu terbatas, belum mengalami kepenuhan. Itu walaupun itu pun sudah luar biasa kemuliaan yang ditampilkan di sana. Tapi itu masih terbatas. Maka nanti apa yang mau dikatakan di sini dengan perjanjian baru adalah berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang terwujud secara penuh definitif dalam Kristus. Dalam dialah terbuka selubung kemuliaan dan misteri Allah. Dalam Kristus terang dari Allah itu tidak membutakan. Ini menarik para saudara. Mengapa Musa itu tadi menutupi mukanya dalam gambar tadi itu juga nampak. Karena nanti kemuliaan Allah itu ketika ditangkap langsung dia akan buta. Itu. Tapi nanti Tuhan Yesus itu menunjukkan kemuliaan Allah, tetapi tidak membutakan, tapi justru menerangi. Ini Paulus mencoba untuk barangkali membandingkan antara kemuliaan perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan cara seperti ini. Maka lalu kemudian di bagian ini sekali lagi para saudara di sini tadi kita sempat menyinggung tentang roh, sebab Tuhan adalah roh. Itu. Jadi roh bukan hanya sekedar kita bicara mengenai sesuatu yang tidak kelihatan, tapi sesuatu yang menghidupkan. Itu maksudnya menurut saya. Itu bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, dalam perjanjian baru, dalam ikatan yang mendalam dengan Tuhan, pasti nanti dijiwai oleh roh. Roh itu hidup, menghidupkan luar biasa. Demikian lalu kemudian mengalami kemuliaan. Dengan ketika orang dijiwai oleh roh Tuhan,
pasti akan mengalami kemuliaan. Ini satu tema yang penting sekali di dalam spiritualitas. Walaupun saya bukan ahli spiritualitas, tapi saya karena Karmelit, sehingga lalu saya sedikit mendalami. Seorang konfrater kami, seorang ahli spiritualitas, Romo G. Swaiman, mengatakan salah satu pengalaman penting pendasar dalam hidup iman adalah pengalaman akan kemuliaan. Setiap orang beriman harus mengalami pengalaman kemuliaan. Harus. Bukan dalam kemuliaan seperti yang dibayangkan orang dunia, ya. Jangan keliru. Misalnya dapat jabatan jadi anggota DPR, lalu jadi presiden. Bukan pertama-tama itu kemuliaan itu. Tapi bagaimana orang mengalami pengalaman mendapat terang dari Tuhan. Nah, itu bisa apapun. Itu bisa dalam situasi apapun orang mengalami pengalaman kemuliaan. Seperti para murid di gunung yang tinggi itu, 3 murid itu kan pengalaman akan kemuliaan. Walaupun mereka nanti akan menuju ke Golgota, tapi mereka sudah merasakan pengalaman kemuliaan Tuhan itu. Itu nanti menjadi pengalaman yang mengubah mereka semua. Itu seperti sinar terang di dalam hati. Itu maka lalu kemudian Tuhan tadi mau menulis hukumnya di dalam hati. Itu perjanjiannya dalam hati. Ketika orang menghayati ini sungguh, itu sinar di dalam hati manusia. Dia kemuliaan Tuhan itu akan menjadi sinar di dalam hatinya, menerangi diri. Ini kemuliaan itu dalam arti itu. Seperti suster yang tadi saya ceritakan para saudara, ketika dia sudah beberapa waktu kena kanker, wajahnya sudah mulai tidak karuan. Dia kalau beberapa kali saya kunjungi, dia malah tertawa menggodai saya, itu bergurau. Saya merasa bahwa itu salah satu pengalaman kecil akan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengungkapkan itu. Walaupun nanti dia juga bergulat dengan penderitaannya yang nampaknya sungguh hebat. Demikian para saudara bab yang pertama, bab 3. Sekarang kita akan langsung ke bagian kedua, yakni harta melimpah dalam bejana tanah liat. Nah, tentunya teks ini sangat populer. Saya yakin hampir semua Anda sudah membaca dan pernah mendengar mestinya ini. Jadi judulnya tidak hanya harta dalam bejana ya, tapi mungkin dalam bejana tanah liat. Itu yang ini yang nampak digambarkan ini. Istilah yang sangat populer. Tidak sedikit orang mengutip ini sebagai moto. Beberapa imam yang saya kenal menggunakan ini sebagai moto panggilan, kau kekal atau tabisan, karena menyadari bahwa inilah jati diri kita. Ini teks yang sangat kaya, akan sangat cocok kalau dipakai untuk retret. Tetapi kita tidak sedang retret, maka lalu kemudian ya sedikit menyinggung saja logikanya. Dikatakan bahwa Paulus menulis surat ini dengan berurai air mata. Ini salah satu surat paling keras istilahnya itu, karena dia menghadapi jemaat yang tidak mudah. Tetapi dia masih penuh kasih, itu hebatnya Paulus. Dan dia memanfaatkan situasi itu justru untuk merenung sungguh, itu hebatnya dia. Dari jemaat yang dihadapi tidak mudah, tapi membuat dia merenung sungguh, lalu menemukan dalam bimbingan Tuhan sendiri kebenaran-kebenaran yang menurut saya paling luar biasa. Dalam suratnya pada umat di Roma, lalu Korintus ini. Selain Galatia, mungkin ya teks-teks yang penting sekali. Nah, di sini nampaknya Paulus dibimbing oleh Tuhan. Itu. Tantangan yang dihadapi oleh Paulus dari jemaat itu tidak mudah. Ada godaan untuk menjadi tawar hati. Itu para saudara, nanti istilah ini muncul 2 kali, maka saya membaginya teks ini di dalam 2 bagian menurut kata tawar hati yang muncul 2 kali ini, menurut saya menarik. Jadi ada godaan besar ya dalam situasi sulit. Saya yakin bisa kita paham dengan mudah, relatif mudah. Kalau kita misalnya punya tugas pelayanan, lalu umat yang kita hadapi itu tidak menyambut dengan baik, malah memusuhi kita, saya yakin salah satu godaan yang besar adalah kita menjadi tawar hati. Artinya kehilangan semangat, kehilangan entusiasme, mungkin kita ngambek, lalu tidak lagi mau menjalankan tugas kita, berhenti saja di sini dan sebagainya. Itu saya yakin juga pernah dipikirkan minimal oleh Paulus, walaupun Paulus lalu tidak demikian. Dia tidak memutuskan atau untuk berhenti, enggak. Dia tidak menjadi tawar hati nanti. Paulus tidak menjadi tawar hati atau kehilangan semangat. Inilah yang barangkali salah satu kesaksian penting bagi kita. Lalu dia menyampaikan nanti beberapa teks yang mana saya ikonik ya, itu teks yang sangat terkenal. Ini yang disampaikan Paulus di bagian ini.
Saya rangkum isinya itu dalam diagram ini para saudara untuk membantu Anda semua untuk merangkum isinya. Karena teksnya relatif cukup panjang, yaitu 1,5 bab, jadi bab 4 ayat 1 sampai bab 5 ayat 10. Itu. Jadi, tapi temanya tentang ini. Paulus tidak tawar hati. Ada dua alasan mengapa dia tidak tawar hati. Ini penting sekali menurut saya para saudara ya. Saya bisa share ini dalam pembacaan saya yang sederhana, tidak sangat mendalam tentunya karena waktu kita. Itu tidak jarang para saudara kita pewarta ini mengalami godaan tawar hati, dan ini bisa kita pelajari dari Paulus. Itu beberapa tahun yang lalu saya atau 2 tahun lalu itu ada sekelompok umat itu yang sangat aktif, lalu kemudian cerita pada saya dan minta saya memberi seminar kecil. Romo, kami ini aktif di mana-mana, tapi kami ini kok rasanya layu, Romo ya. Wah, itu menarik. Dan ini lalu saya waktu itu angkat Mazmur 1. Ya. Tapi Paulus di sini dalam refleksinya sangat menarik. Ada dua alasan mengapa dia tidak menjadi tawar hati. Mengapa dia tetap bersemangat walaupun tantangan yang dihadapi di jemaat Korintus itu tidak mudah, bisa membuat dia pegel, jengkel, marah, ngambek dan sebagainya. Itu bisa menjadi godaan siapapun. Dia menemukan dua hal ini. Yang pertama, karena ia mengalami kemurahan hati Allah. Itu para saudara yang sangat mendasar. Itu yang harus direfleksikan menjadi bahan kontemplasi para pewarta. Yang kedua adalah pandangannya yang terang-terang bukan pada masalah yang dihadapinya saat ini, tetapi kemuliaan kekal yang dijanjikan Allah. Itu dua hal ini. Saya kira ini memang menjadi garis besar istilahnya dari motivasi apapun. Dan motivasi ini tidak motivasi duniawi. Itu bisa saja kita menjadi semangat karena motivasi yang masih manusiawi dan duniawi. Paulus saya kira memberikan dasar dua motivasi yang paling penting. Lalu dua hal ini lalu dikembangkan ini dalam teksnya ini. Yang pertama, jadi mengalami kemurahan hati Allah itu, dia menyadari perutusannya adalah memiliki nilai yang begitu tinggi. Harta melimpah, itu nanti yang dia sebut. Tetapi memang diberikan pada dirinya yang rapuh. Dia menyadari itu. Dan itu mungkin malah justru membuat dia merasa bahwa memang ini rahmat sungguh. Ini saya kira sejajar dengan apa yang nanti diayati dan dipopulerkan ajaran yang penting sekali dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus. Itu. Bagus sekali saya kira kanak-kanak Santa Teresia ada di garis gagasan Paulus ini. Dia seorang yang polos sekali tapi mendalam sekali memahami teks Paulus ini. Lalu dari situ maka menyadari walau mengalami penindasan ia tidak merasa terjepit. Walaupun kadang-kadang menghadapi jalan buntu ia tidak putus asa. Ini para saudara buah-buahnya atau dampaknya. Yang kedua, pandangannya terarah bukan pada masalah yang dihadapinya sekarang, tapi jadi manusia batiniah diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang membuat nanti barangkali dia menemukan motivasi kekuatan menjadi tidak tawar hati, mengingat kemuliaan kekal yang akan diterimanya kelak. Maka permasalahan berat yang dihadapi oleh Rasul saat ini terasa sebagai penderitaan yang relatif ringan. Itu menjadi disiplin bagi dia untuk melatih melatih ingatan, melatih imajinasi. Ini penting sekali. Itu. Nanti dia mengembangkan juga dengan simbol yang sangat sederhana, seperti ibu yang melahirkan, mengandung itu lalu melahirkan. Wah itu kesakitan yang luar biasa. Tapi ibu itu membayangkan bahwa nanti ketika anaknya lahir, itu bayangannya, itu fokusnya ke sana. Maka dia bahkan seolah-olah lupa atau minimal menjadi ringan penderitaannya selama mengandung dan melahirkan. Ini para saudara, saya tampilkan teksnya secara utuh. Saya bantu dengan membaca secara organis gitulah istilahnya. Gitu. Ini supaya Anda nanti bisa mempelajari sendiri, melihat ini kita dalam waktu singkat tak bisa itu. Ini menjadi bahan retret untuk seminggu pun cukup ini ya dalam tanda petik ya. Ini jadi saya urai demikian. Ini nanti dibaca sendiri secara lengkap. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nanti dua kali ini. Kami tidak tawar hati. Dua kali. Ayat 16 dan ayat 1 di sini. Lalu kemudian dia mengumbangkan ini gagasannya itu. Mengapa dia tidak tawar hati? Itu lalu kemudian dia kembangkan.
karena dia tidak berbuat licik. Gitu. Ini menarik sekali di hadapan situasi waktu itu ya, para pewarta yang lain, umat-umat Korintus yang barangkali mencoba berpikir manusiawi sekali, itu berbuat licik. Ini menjadi apa ya para saudara di zaman kita sangat aktual, terutama dalam dunia politik. Itu nampaknya menjadi sesuatu yang sangat-sangat umum. Orang pokoknya yang penting menang, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Paulus mengajak kita menghindari itu. Karena nanti kalau tidak, orang berujung pada itu ya situasi yang buruk malah justru. Ini. Jadi orang yang tidak tawar, tidak tawar hati tetap antusias karena dia berbuat jujur, tidak licik. Lalu kemudian alasannya mengapa dia berbuat itu ya jujur, tidak licik dalam pewartaannya? Karena dia memberitakan Tuhan dan bukan dirinya sendiri. Itu. Ketika orang memberitakan dirinya sendiri, mulai dia mencari jalan apapun untuk dirinya sendiri dan mulai berbuat licik. Ini bagus sekali. Dan nanti orang tidak tawar hati, tidak pernah putus asa karena barangkali tidak mewartakan dirinya sendiri, tapi memberitakan Tuhan. Saya kira benar para saudara, ketika kita mulai mewartakan diri sendiri, ada kemungkinan untuk putus asa lebih besar, jauh lebih besar. Karena mungkin akan berhadapan dengan kegagalan, hasil yang tidak sesuai harapan, dan sebagainya. Itu akan membawa kita kepada tawar hati. Lalu kemudian yang ketiga seperti yang tadi sudah saya singgung, karena ketulusannya, kejujurannya, lalu memberitakan sungguh-sungguh Tuhan bukan dirinya sendiri, dia menerima terang dalam hati. Jadi terang itu di dalam hati manusia yang demikian. Ini sesuatu yang kiranya sangat bagus disampaikan oleh Paulus. Lalu di sini ada 4 bagian, ini urian saya sendiri ya. Saya menganalisis, membagi-bagi sendiri, saya tidak sendiri. Itu yang pertama itu identitas pelayan perjanjian. Ini yang menjadi teks ikonik. Itu yang barangkali dikutip oleh banyak orang, menjadi teks yang sangat terkenal. Saya menyebutnya jantung atau jati diri pelayan perjanjian itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Para saudara, ini teks yang begitu menarik, mendalam, menyentuh barangkali juga. Mungkin kalau boleh mengatakan secara singkat saja, ada 2 hal yang penting sekali yang disadari oleh Paulus. Yang pertama adalah bahwa di satu pihak, bahwa tugas pelayanan yang dari Tuhan itu yang diserahkan kepadanya itu merupakan harta luar biasa yang berharga. Dia menyebut harta ini. Harta ini. Nanti orang biasanya menabung harta melimpah-limpah karena kemudian dikaitkan dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Ini kesadaran awal, kesadaran pertama, dan mungkin juga yang perlu dan mau disaringkan kepada kita oleh Santo Paulus. Bahwa tugas pelayanan itu adalah sesuatu yang luar biasa berharga. Luar biasa berharga. Dia menyebutnya harta. Dia menyadari itu. Di satu pihak itu benar. Itu. Tapi di lain pihak, dia juga menyadari bahwa ini harta tadi dipercayakan pada dia dan mereka juga rasul-rasul yang lain. Itu manusia-manusia yang rapuh. Itu ini mengagetkan. Itu harta berharga, tapi kemudian ditaruh dalam bejana tanah liat. Itu dalam sesuatu yang rapuh, manusia yang rapuh. Saya kira ini misteri yang sangat menarik para saudara semua. Misteri yang mengagetkan. Harta berharga kok ditaruh di dalam manusia yang rapuh, Rob. Nah, itu manusia, kita semua. Saya menyadari ini. Dan ini kalau menjadi bahan bagi renungan barangkali sangat menarik. Itu. Jadi mungkin kita semua bisa bersharing ya. Banyak orang yang bisa bersharing dengan luar biasa mendalam. Semua hal yang luar biasa itu justru malah ditaruh itu dalam manusia-manusia yang rapuh ini. Paulus menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan Tuhan itu luar biasa berharga. Tapi dia heran setengah mati. Mengapa dia manusia yang rapuh itu dikaruniai, dipercayai hal yang luar biasa itu.
Itu saya sebagai imam kadang-kadang juga menyadari itu para saudara. Merasa tidak pantas, merasa tidak layak dan sebagainya. Itu. Kami para imam atau mungkin juga para uskup, biarawati, mungkin Anda semua juga menyadari kerapuan kita. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Orang-orang berdosa juga. Tapi kemudian Tuhan menaruh sesuatu yang luar biasa di dalam. Nah, ini semua memang punya maksud yang luar biasa menarik di sini. Tujuan yang penting sekali. Agar manusia sadar bahwa kekuatan atau apapun yang baik, yang luar biasa itu, disadari bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari Allah. Maka yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa ini semua karunia, bukan karena jasa kita. Kita tidak pantas, tapi karena kemudian Tuhan yang mengaruniakan rahmat itu kepada kita. Sebagai ilustrasi para saudara, saya memberikan ilustrasi ini. Bagaimana bisa dipahami bahwa rahmat Tuhan yang istimewa kok malah ditaruh dalam fragilitas kita? Itu. Yang menarik dalam dunia arkeologi, saya tahu bahwa dalam dunia kuno ada kebiasaan bahwa tak sedikit benda-benda yang sangat berharga disimpan dalam bejana tanah liat yang gampang pecah, yang harganya tak seberapa. Bejana tanah liat ini ternyata malah menjadi tempat yang baik dan awet untuk menyimpan benda-benda yang sangat berharga. Seperti zaman dulu perkamen-perkamen. Karena saya belajar kitab suci, saya tahu salah satu penemuan terbesar selama berabad-abad ini terjadi abad lalu di Laut Mati. Itu ya, maka lalu kemudian ada sebutan gulungan Laut Mati. Jadi teks kitab suci kuno yang kita punyai ini paling kuno yang ada. Itu disimpan dalam bejana tanah liat, diketemukan oleh domba-domba para gembala. Itu menarik. Jadi domba-domba rupanya senang membaca kitab suci. Ini para saudara, ada cerita menarik ini. Seorang gadis, anak raja, mempunyai sahabat teman cowok miskin. Lalu si gadis ini pamer, wah di rumah ayahku di istana apa-apa emas. Oh ya, memang emas semua ya. Iya. Loh, anggur juga dalam emas. Ya enggak, ditaruh di tembikar tanah liat. Loh, kok mestinya ya ditaruh di bejana emas. Wah, itu. Lalu karena gengsi akhirnya benar ya, dia pulang ke rumah ke istana, lalu memindah itu anggur-anggur dari tembikar tanah liat itu diganti dalam bokor-bokor emas. Lalu bapaknya sang raja mengundang para menteri, tamu-tamu, raja-raja dari mana-mana dan disuguhi anggur. Tapi kemudian mereka kaget luar biasa, kecewa luar biasa karena anggur-anggur yang disediakan itu tidak enak sama sekali. Lalu diinterogasi siapa yang berbuat ini. Lalu kemudian gadis kecil ini bilang, iya papa, itu anggurnya saya pindahkan ke bokor-bokor emas. Wah, akhirnya anggur itu rusak, tidak karuan. Demikian para saudara, jadi rupanya tembikar tanah liat yang gampang pecah ini bisa menyimpan lebih baik anggur-anggur daripada bahkan bejana emas. Jadi saya kira menarik itu ya. Itu panggilan itu misteri Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita itu misteri Tuhan. Saya kira hal yang paling luar biasa adalah ketika ada kehebatan tetapi dalam kerendahan hati. Tapi kalau kehebatan ditaruh di dalam kesombongan, apa yang hebat itu menjadi tidak hebat lagi. Menjadi tidak menarik lagi. Karena yang hebat itu Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak ada apa-apanya. Nanti kita kembali ke tanah seperti ini. Paulus mau menyampaikan itu, dia mau istilahnya juga mau mukul istilahnya orang-orang Korintus yang mengkritik dia dan mulai menyombongkan diri dan sebagainya. Para saudara demikian. Nah, maka lalu kemudian Paulus tidak kaget dengan tantangan itu sebagai pelayan Kristus, karena dia tahu bahwa dia bejana tanah liat. Ini juga logika dari Santo Teresa, karena Yesus mengambil ide dari Santo Paulus. Dalam segala hal ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu menarik. Mengapa dia tidak putus asa? Karena kekuatannya berlimpah-limpah dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri yang tanah liat itu. Kalau kita merasa kuat, justru malah dalam situasi demikian biasanya malah lemah. Itu iman menurut Santo Teresa kanak-kanak Yesus adalah apa yang kita ambil dari Tuhan sendiri, bukan dari kekuatan kita.
kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia tidak merasa ditinggalkan sendirian karena Tuhan merasa ada bersama dia. Tapi tentunya ada panggilan tugas penting ini. Ya, ini menurut Santo Paulus adalah tugas menyatukan diri dengan hidup, salib, dan kematian Kristus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini panggilan yang sangat mendalam, tapi mungkin perjuangan yang tidak mudah, tidak pernah mudah bagi siapapun. Membawa kematian Yesus, terutama ketika Paulus menyadari sungguh dia ada di dalam penderitaan, tantangan, itu permusuhan dan sebagainya. Maka dia ingat, wah Yesus saja mati, maka saya juga siap harus mati. Saya harus mati bersama Yesus. Itu mungkin yang dialami. Tetapi kemudian buahnya adalah mengalami kebangkitan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang yang dilayaninya itu. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Itu menarik. Itu dia mengalami banyak tantangan seolah-olah maut giat di dalam dirinya, tapi nanti hidup giat di dalam kamu. Ini luar biasa ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti tulis, aku percaya sebab itu aku berkata. Ini Mazmur 116, kebetulan saya pernah menganalisa Mazmur ini. Ini luar biasa sekali. Jadi ini pergulatan dari orang yang dalam situasi krisis depresi sampai nanti dia bisa percaya. Ini. Paulus juga menyadari ini. Kalau dia memikir kesulitan yang dia alami, maka dia akan putus asa, tawar hati tadi. Tapi dia tidak tawar hati, karena dia setelah berproses. Itu kan? Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku sangat tertindas. Itu teks lengkapnya dalam Mazmur. Itu. Dia percaya walaupun tertindas. Itu yang membedakan. Maka dia bangkit bersama dengan Yesus. Lalu menyadari ini ya, semakin berlimpah ini ya, percayanya, syukurnya. Itu saya hanya menggarisbawahi kata-kata penting ada di sini para saudara. Nah ini yang kedua, setelah tadi yang pertama, ini tidak tawar hati yang kedua. Alasannya apa ini? Mengapa dia tidak tawar hati? Itu alasannya ini yang menurut saya baca ini. Karena manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Itu para saudara. Saya kira benar ini. Itu kita harus dibaharui itu manusia batiniah kita itu dari hari ke hari. Lalu dengan itu ketika manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari, maka lalu pandangan kita terarah bukan pada masalah yang dihadapi saat ini, tapi pada kemuliaan kekal yang dijanjikan Tuhan. Ini sharing dari Paulus saya kira luar biasa bagus dan penting. Itu. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itu dengan bahasa lain nanti Yesus mengatakan, itu berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi orang yang beriman itu mampu melihat apa yang tidak terlihat. Demikian. Paulus juga dalam hal-hal sehari-hari dia tidak hanya melihat kesulitan sehari-hari yang memang kelihatan, tapi fokusnya bukan di situ. Ya, dia memiliki kemampuan untuk melihat. Itu iman secara mendalam. Nah, Paulus tidak tawar hati, akhirnya ini mengalir ya dari gagasan tadi. Tahu bahwa tempat kediaman di bumi ini akan dibongkar. Ini para saudara, saya kira ini bukan hanya bacaan untuk misa requiem, tapi bacaan untuk keseharian kita juga. Ini kesadaran bahwa rumah kita akan dibongkar, tempat kediaman kita. Dia menggunakan kata tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Itu para saudara akan membantu kita untuk menjadi sehat itu secara rohani. Berani merelativir hal-hal yang barangkali duniawi, yang suatu kali dan bisa juga kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Itu Paulus dengan bagus sekali mampu menasihati kita semua. Tenang saja, rumah kita yang ada di bumi ini akan dibongkar. Yang kita bangga-banggakan seolah-olah itu luar biasa, hebat, luar biasa, dan penting sekali. Nanti semua akan dibongkar, digulung, ya kan? Bagaikan kemah para gembala, kata Mazmur. Maka lalu kemudian dia mengajak kita untuk paham dan menerima dalam hidup harus juga meratap oleh beratnya tekanan,
Wah, itu dia paham ini. Bapak Suci Paus Fransiskus juga saya kira menyitir ini ya, kurang lebih, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Kita mengeluh, nah, itu kan, mengeluh oleh beratnya tekanan. Itu para saudara. Saya sekarang tinggal di tengah kampung kecil di apa ya pinggiran Kota Malang. Tetangga-tetangga kami orang kerjanya serabutan. Itu saya semalam itu apa ini mengunjungi satu keluarga. Ibu ini curhat bagaimana dia apa nih kontrakannya sudah nunggak berbulan-bulan belum dia cicil. Cerita macam ini. Nah, itu memberi apa ya dimensi yang barangkali bagus sekali tentang hidup ini. Ya, bahwa mengeluh ini adalah bagian dari kehidupan. Itu Paulus menerima dengan realistis sekali. Tapi dia paham sungguh bahwa apa ini kediaman kita akan dibongkar. Maka dia menghadapi itu juga dengan ketenangan. Itu tidak dengan tawar hati, dengan ketenangan. Dia mencoba tenang dan tetap tenang, beriman sungguh aku percaya. Walaupun umat yang dilayaninya di Korintus malah memusuhinya. Tidak tahu apakah para saudara pernah mengalami misalnya orang dilayani baik-baik, tidak pernah mendengarkan, malah memusuhi. Bisa jadi kita apa ya masuk dalam situasi itu lalu patah hati. Apa yang dikerjakan Tuhan inilah lalu kemudian yang menjadi penutup renung apa ya bagian ini. Itu Paulus menyadari apa yang dikerjakan Tuhan nanti membawa dia kepada ketabahan. Itu dia menyadari bahwa Tuhan mengerjakan dua hal ini, yakni mempersiapkan hati kita dan mengaruniakan roh. Itu dia mempersiapkan hati kita untuk itu. Maka penting di sini bicara mengenai hati. Di awal dia bicara tentang tawar hati, lalu kemudian di akhir ini dia berbicara mengenai hati yang tabah. Karena Tuhan menyiapkan hati kita. Itu. Para saudara, bagus sekali Paus Fransiskus minggu yang lalu mengeluarkan sebuah ensiklik namanya Dilexit Nos. Ya, jadi bicara tentang hati, ya, hati kudus. Itu saya kira patut dibaca. Saya kira penting sekali di zaman kita. Saya sudah punya rencana karena beberapa tahun ini kalau mau beri retret kadang-kadang mau mulai dengan renungan tentang hati. Dan ini Paus kebetulan memberi kita satu ensiklik tentang hati. Dan ini Paulus juga bicara tentang hati. Dia di awal bicara mengenai tawar hati, godaan untuk menjadi tawar hati, godaan untuk menyerah, godaan untuk tidak antusias, godaan untuk berhenti sebagai pewarta. Tetapi kemudian dia akhirnya bicara mengenai hati yang tabah. Ini di mana dia percaya sungguh bahwa orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Itu. Jadi nanti tergantung apa yang kita usahakan di bumi ini. Itu. Paulus yakin sekali bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia, walaupun di Korintus dia mendapatkan nampaknya hasil yang di luar dugaannya. Tapi dia percaya sungguh bahwa semua itu tadi dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang yang percaya pada. Terima kasih.